Presiden Prabowo Subianto masih terus menjadi sorotan dunia. Terbaru, media asal Qatar, Al Jazeera, menyusun sebuah laporan terkait langkah politik internasional mantan Danjen Kopassus itu setelah baru saja dilantik 20 Oktober lalu. Dalam berita berjudul Indonesia's Prabowo Steers Strategic Middle Path Amid China, US Rivalry, Jumat 13 Desember 2024. Al Jazeera mengungkapkan bahwa berdasarkan analisa sejumlah pihak, Prabowo akan berupaya menyeimbangkan posisi geopolitik global di tengah persaingan dua negara raksasa, China dan Amerika Serikat atau AS. Sambi menyebutkan bahwa meski berupaya menyeimbangkan, Prabowo saat ini memiliki minat untuk mendalami hubungan RI dengan China. Hal ini ditunjukkan melalui keberlanjutan latihan militer antara kedua negara. Sejak terpilih menjadi presiden pada Februari lalu, Prabowo melakukan sejumlah kunjungan kenegaraan kedua kubu. Prabowo mengunjungi Australia pada bulan Agustus dan Rusia pada bulan September sebagai presiden terpilih Indonesia. Itu diikuti dengan kunjungan ke China pada bulan November ketika ia terpilih sebagai presiden. Tak lama kemudian, ia melakukan perjalanan ke Washington DC, di mana ia bertemu dengan Presiden AS Joe Biden dan mengakhiri kunjungannya dengan panggilan telepon kepada Presiden terpilih AS Donald Trump. Pada akhir November, Prabowo mengunjungi Inggris dan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Raja Charles. Pengamat Asia Tenggara di National War College, Zahari Abuza, menyebut keputusan untuk mengunjungi China dan Rusia dahulu sebelum AS bukan karena manuver geopolitik, melainkan karena pertimbangan logistik. Maka itu, hal ini tidak mencerminkan potensi Prabowo untuk berat sebelah. Sambi mengatakan bahwa analis kemungkinan akan melihat bagaimana Indonesia di bawah Prabowo dapat memperdalam dan mendiversifikasi kemitraan keamanan regionalnya dari kutub kembar Washington dan Beijing. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dunia sedang dilanda ketidakpastian sebagai akibat dari situasi dan kondisi geopolitik dan geoekonomi yang diwarnai oleh ketegangan, perang, dan persaingan ketat antar negara-negara besar. Ia mencontohkan negara yang kerap dianggap lebih maju dan kaya justru malah dilanda ketidakstabilan seperti adanya upaya darurat militer. Untuk itu ia mengingatkan Indonesia agar tetap waspada karena tidak menutup kemungkinan akan muncul kondisi yang lebih parah daripada kondisi saat ini. Guna mengantisipasi hal-hal seperti itu, pemerintah dengan seksama menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 yang dapat bertahan dari berbagai guncangan dan tantangan yang ada. Merujuk pada dinamika global itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN tahun 2025 tetap menargetkan pendapatan negara
sebesar 3.005,1 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 2.490,9 triliun rupiah diharapkan disumbang dari sektor perpajakan. Sementara dari sisi belanja negara di APBN 2025, totalnya mencapai 3.621,3 triliun rupiah dan defisit anggaran negara tahun depan dirancang pada level 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari produk domestik bruto atau PDB. Belanja pemerintah di sektor pendidikan akan mencapai 724,3 triliun rupiah atau berarti alokasi tertinggi di dalam APBN 2025. Sementara untuk kesehatan dianggarkan 218,5 triliun rupiah, perlindungan sosial 503,2 triliun rupiah, dan untuk ketahanan pangan 144,6 triliun rupiah. Ekonom di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Rifki, mengatakan masih banyak program-program dari Presiden Prabowo Subianto yang belum diketahui detail implementasinya, termasuk program unggulan makan bergizi gratis. Tetapi menurutnya ada isu yang jauh lebih penting dan harus segera diselesaikan pemerintah, yaitu terus turunnya daya beli masyarakat akibat besarnya PHK dan kurangnya lapangan pekerjaan. Klaim pemerintah bahwa kondisi perekonomian tanah air berada dalam kondisi yang baik juga tidak sepenuhnya benar. Ia menilai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% ini cukup stagnan dan tidak cukup modal bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Neraca perdagangan yang surplus katanya lebih didorong oleh penurunan impor dan bukan karena kenaikan ekspor. Kondisi ini menurutnya cukup berbahaya karena 90% impor Indonesia adalah bahan baku dan barang modal.